Nah, di desimal kita ubah juga menjadi 0, kemudian di label kita tidak boleh spasinya, agar file data kita itu bisa dibaca oleh SPSS, kemudian enter. Kemudian di measure kita pilih nominal, oke, enter. Nah, setelah selesai di variable view, kita pindah ke data view, akan muncul tampilan seperti ini, muncul satu jumlah persentase. Kemudian di tabel kita copy data kita tadi yang Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tutorial dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat grafik. Sebelumnya kita membuka dulu file dari yang telah dibuat oleh teman kita sebelumnya. Baik, langsung saja kita membuat grafiknya. Di sini kita pilih grafik, kemudian chart builder. Nah, jika muncul seperti ini, langsung saja kita klik OK. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke galeri, kita pilih bar. Kemudian di sini ada macam-macam bentuk dari grafik yang bisa digunakan. Di sini saya akan menggunakan grafik sederhana. Kita select saja langsung ke chart preview. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini adalah variabel X, kemudian di sini adalah variabel Y. Kita tarik saja tahun untuk mengisi variabel X-nya. Kemudian jumlah penduduk miskin kita tarik ke variabel Y-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih elemen properties, kemudian bar 1. Di sini kita pilih value. Kemudian x-axis 1, sini kita pilih value, kemudian ascending, dan y-axis 1 kita pilih value dan ascending. Jadi tidak perlu diubah lagi, kita langsung saja klik OK. Nah, kemudian kita menunggu hasil grafiknya. Nah, ini adalah hasil dari grafik jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear. Jadi yang pertama adalah kita pilih menu analyze, kemudian kita ambil regresi, kemudian kita pilih linear. Nah, di sini jumlah penduduk miskin itu untuk dependen, dan untuk independennya itu adalah presentasi penduduk miskin. Kemudian tahun kita pilih case label. Metodenya kita pilih enter. Nah, setelah itu kita masuk ke option. Nah, di sini untuk stepping method kriteria kita menggunakan probability of F. Jadi kita menggunakan UGF, di mana entry-nya di sini kita menggunakan 0,05. Terus kemudian checklist include contact in equation, dan untuk missing value kita pilih exclude case, please switch. Kemudian kita klik continue. Terus kemudian kita beralih ke statistik. Nah, untuk statistik, untuk regression coefficient-nya kita pilih estimates, dan kemudian kita aktifkan model fit dan descriptive. Terus untuk residualnya kita ambil case with diagnostic, kita pilih all cases. Terus kemudian continue. Kemudian kita masuk ke plots. Nah, di plots ini kita pilih SDRE sheet untuk sumbu Y, sedangkan separate untuk sumbu X. Kemudian kita klik continue, next. Lanjut lagi, kita ambil separate untuk sumbu Y, kemudian dependent untuk sumbu X. Kemudian next. Kemudian untuk standar DZ residual plots kita ambil normal probability plot. Kemudian setelah itu kita pilih OK. Jadi kita sudah selesai melakukan proses analisis regresi linear. Mungkin sekian dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini adalah hasil analisis outputnya. Jadi yang pertama di sini ada tabel descriptive statistics. Di sini memperlihatkan nilai mean dan tanda deviasi untuk masing-masing variabel. Di mana misalkan di sini jumlah penduduk miskin 802,29 dengan standar deviasi 23,121. Sedangkan presentase penduduk miskinnya 566,86, kemudian nilai rata-rata standar deviasi 27,206.
Jadi tabel korelasinya untuk bisa menafsirkan nilai korelasinya untuk tabel korelasi ada dua hal dalam penafsiran. Korelasi berkenaan dengan besaran angka, jadi korelasi angka minus 1 dia korelasi sempurna, kemudian di angka 0 tidak ada korelasi, kemudian di angka 0 tidak ada korelasi, kemudian di angka plus 1 dia korelasi sempurna. Untuk pedoman sederhana, angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi cukup kuat, sedangkan di bawah 0,5 korelasi lemah. Terus kemudian ketentuan selanjutnya, tanda negatif pada output menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah hubungan yang sama. Jadi kita lihat di sini nilai korelasinya adalah 0,929. Berarti 0,929 ini mendekati nilai 1. Nilai 1 artinya dia sangat dia berkorelasi atau menunjukkan hubungan yang sangat erat. Terus kemudian tanda positifnya menunjukkan bahwa antara bidang perusahaan dari antara jumlah penduduk miskin dari presentasi penduduk miskin mempunyai hubungan yang searah atau sama. Artinya bahwa apabila misalkan presentasi penduduk miskin mengalami peningkatan atau meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan terhadap nilai jumlah penduduk miskin itu, dan sebaliknya makin kecil persentase penduduk miskin, maka semakin kecil pula pendapatan atau jumlah penduduk miskin. Kemudian kita lihat signifikan hasil korelasi jadi dengan ketentuan ada H,0 adalah tidak ada hubungan yang jadi hipotesis. Hipotesisnya adalah H0 dan HI. H0 adalah tidak ada hubungan antara dua variabel, berarti angka korelasinya adalah 0, sedangkan HI adalah ada hubungan atau korelasi antara dua variabel atau angka korelasi jadi dasar pengambilan keputusan T jika probabilitasnya lebih besar dari 0,5, maka H0 tidak ditolak. Di sini kita lihat nilai signifikannya adalah 0,0, artinya probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, H0 ditolak, artinya kalau H0 ditolak maka HI yang diterima. Artinya korelasi antara antara jumlah penduduk miskin dan presentasi penduduk miskin itu sangat nyata. Terus kemudian selanjutnya di sini ada variabel enter remove, bahwa variabel yang kita masukkan sebagai variabel independen adalah persentase penduduk miskin. Kemudian tidak ada variabel yang kita keluarkan. Kemudian pada tabel model summary di sini memperlihatkan nilai R. Nilai R di sini sama dengan koefisien relasi, jadi relasi R jadi tambah nilainya dengan yang di atas tadi 0,929. Sementara untuk nilai R square, jadi angka R square di sini adalah koefisien determinasi yang merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi. Jadi kalau kita kuadrat kan 0,929 maka didapat 0,863 atau berat. Jadi di sini koefisien determinasinya adalah 0,863. Kalau kita jadikan persen maka dia akan menjadi 86,3%. Nah, R square atau koefisien determinasi maksudnya di sini adalah bahwa kita bisa menjelaskan dari variabel 86,3% dari variabel persentase penduduk miskin bisa dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk miskin.
sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 86,3%, 66,7% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa 86,3% dari nilai variabel jumlah penduduk jumlah penduduk miskin itu dipengaruhi oleh variabel persentase penduduk miskin, sedangkan sisanya 86,3% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Terus kemudian di sini ada tabel ANOVA atau uji ANOVA. Uji ANOVA atau uji F di sini didapat nilai F hitungannya adalah 31,397 dengan tingkat signifikan 0,003 km karena probabilitasnya 0,00 jauh lebih kecil dari 0,05, maka modal regresi bisa dipakai untuk memproduksi jumlah penduduk miskin. Kemudian di sini ada tabel koefisiensi. Tabel koefisiensi ini untuk menggambarkan persamaan regresi. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah B X. Nilainya adalah nilai koefisien, sementara Y-nya adalah jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dan X-nya adalah persentase penduduk miskin. Nah, Y-nya adalah jumlah penduduk miskin dan X-nya adalah nilai A sama dengan 354,850 ditambah nilai B-nya adalah 0,0789 dikali X-nya adalah jumlah penduduk miskin. Jadi di sini konstan sebesar 354,850 rupiah. Jadi untuk uji T-nya kita lihat nilai T hitung dan nilai T tabel. Jadi untuk uji T kita punya dasar pengambilan keputusan jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima, sedangkan jika T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. Di sini H0 koefisien regresi tidak diaktifkan. Terus HI-nya koefisien regresi signifikan. Nah, prosedur mencari T tabelnya kita punya kriteria. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada tabel case-wise diagnostics. Dan residual statistics. Jadi keduanya ini memperlihatkan hasil prediksi dari persamaan regresi jika kita sudah bisa memprediksi indeks harga konsumen. Sementara ini bisa melihat distribusi normal atau tidak. Jika titik mendekati garis maka berkisar berdistribusi normal. Sama dengan ini kita lihat lebar garis titik maka berdistribusi normal, semuanya bergaris titik-titik. Mendekati garis berarti berdistribusi normal. Jadi itulah penjelasan mengenai analisis output dari saya dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.